Edan. Atas ya. Oke, ke atas kita. Semuanya kabut. Cuaca kalau udah mau hujan, jadi kita makan sekarang aja. Hujan. Hujan akhirnya turun juga. Ya, selamat pagi teman-teman. Saat kita lanjutin perjalanan dari Tanijiwo. Tempatnya asik, cool, dingin. Nggak usah pakai AC aja dingin. Iyalah. Itu letaknya itu tepat persis di depan tugu atau tulisan Dieng Banjarnegara ya. Jadi gampang diketemuin. Terus ada kafenya juga. Ada kafe, ada buat tempat makan restorannya gitu. Jadi nginep di sini lengkap. Perjalanan kita dimulai menuju ke arah Tegal ya teman-teman, karena cuacanya memang lagi nggak bagus ya. Jadi kayaknya lebih cocok kita untuk jalan ke arah balik aja, ke arah barat. Waduh. Ini saya pakai plastik teman-teman, kakinya jadi aman. Tips and tricks: dompet sudah, kamera udah, terus udah, semua udah, cadaran udah, ya aman. Oke, here we go. Caps dari Tanijiwo, Dieng. Lanjut perjalanan lagi. Cuaca masih gloomy teman-teman, agak kurang baik sebenarnya. Cuman saya udah prepare pakai kaos kaki campur plastik terus jas hujan, jadi mantap lah, aman. Kita nggak akan kedinginan di dada, terus kaki juga nggak terlalu dingin. Biar dia kering aja dulu deh sepatunya di jalan ya kan. Dingin. Ini tuh tingginya tuh 2010 teman-teman, 2010 mdpl. Wow. Kita nikmatin aja dulu ya perjalanan ini ya, pelan-pelan aja. Oh iya, jarak kita ke daerah Tegal Guci itu 3,5 jam teman-teman. Jadi cuma 140 kilo ya dari sini. Deket banget. Jadi kita punya banyak waktu. Sekarang itu jam 9.28, setengah 10 teman-teman, tapi cuacanya kayak gini coba. Tadi malam saya lewat sini nih, udah gelap, nggak kelihatan apa-apa. Dingin. Tuh puncak sana tuh. Wow. Amazing. Telaga Dringo. Saya mau eksplor banyak teman-teman ya. Cuman cuaca juga kayak begini. Aduh, enak banget. Terima kasih Tanijiwo buat kesempatan saya menginap di sana pertama kali. Dulu pernah ke sana, cuman hanya ngopi saja. Ya, sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, kita sedikit review aja teman-teman penginapan saya tadi malam. Wow, keren banget by the way. Jadi penginapan saya itu ada hostel ya teman-teman. Jadi ada penginapan yang tempat tidur yang memang satu kamar,
ada juga yang bunk bed. Nah, saya milihnya yang bunk bed. Jadi semalam itu saya ada berempat lah, begitu. Saya yang pertama kali datang, enggak, ada orang satu pertama yang datang, terus habis itu saya, terus ada lagi orang malam-malam 2 orang datang. Tempatnya bagus ya untuk tidur, tapi ini catatan aja buat Tani Jiwo kali ya. Gantungan sih, gantungan baju itu nggak ada. Jadi ketika bawa jaket, bawa apa, akhirnya gantung aja. Padahal bisa aja di dalamnya dikasih paku atau kasih buat gantungan baju ya teman-teman. Itu akan lebih bagus sih. Jadi lebih praktis kayak gitu. Fasilitas lainnya ada komunal ya kan, ada komunal space, ada juga tempat buat ngopi-ngopi, ngerokok misalnya gitu, ada di sebelahnya. Di situ juga ada dispenser, ada microwave, ada kompor, terus refill kopi dan teh itu bebas. Terus apa lagi? Toiletnya itu setiap lantai ada kayaknya deh. Setiap lantai ada, tapi nggak sebanyak lantai 1 kayaknya. Kalau lantai 1 tuh ada 6. Enak lah, air hangat panas. Toiletnya ada 3, showernya ada 3 di bawah 6 ya. Kalau yang di lantai 2 kalau nggak salah 2 shower, 2 toilet gitu. Jadi nggak sebanyak yang lantai 1. Lantai 3-nya itu ada buat coffee shopnya, ada buat banyak tempat duduk yang buat nongkrong-nongkrong gitulah. Jadi enak lihat view sedikit gitu di depan, itu lebih kelihatan. Overall enak. Cuman ya itu gantungan baju di dalam bunk bednya, kasih tempelin di tembok kayak yang di kamar mandi itu enak banget kayak gitu. Terus ya harga saya dapat di 100.000, kecil ya, 115 kalau nggak salah, atau 112 gitu. Terus itu udah sama pajak ya, sebelum sama pajak 90 ribuan. Jadi untuk menginap 100.000, nggak kedinginan tadi malam, nggak basah tadi malam, nggak repot, tinggal mandi, naruh barang, bla bla bla, tidur di Dieng. Worth it. Tani Jiwo teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang minat, langsung aja, dia ada IG-nya juga kok, Tani Jiwo, langsung DM aja untuk ketersediaan tempat mungkin atau apa gitu. Ya, ngomongin soal perjalanan ini gitu ya, memang agak tricky ya, cuacanya itu jelek sekali. Kemarin saya udah kalau kelihatannya sih memang nggak terlalu parah, cuman karena kamera ya, efek kamera, jadi nggak terlalu terlihat buruk gitu. Tapi aslinya sih gelap, terus berkabut. Saya kan pakai kacamata juga ya, jadi agak ngembun di kacamata juga. Jadi benar-benar menyiksa banget tadi malam. Tapi kalau udah ngeliat cerahnya atau terangnya kayak gini, coba. Kemarin saya persis lewat sini. Ini tanjakan cinta namanya kalau nggak salah ya. Jadi tanjakan terus. Ya saatnya kita turun lah. Kita mencari udara yang nggak terlalu dingin. Guci dingin juga sih, sejuk juga kayaknya. Tadinya mau ke Sakup, cuman kalau cuaca buruk kayaknya nggak proper ya di sana. Ya perjalanan ini sekitar 140 kilo menuju ke Guci teman-teman. Jadi kita jalan aja dari sekarang biar bisa ngeksplor dikit lah ya. Rencananya kita mau camping di situ, biar kepake aja gitu alat campingnya. Bisa juga enggak sih, kita bisa nginep di Purwokerto misalnya, kita lihat nanti lah. Tapi kita bawa santai aja hari kedua ini, arah balik, karena waktu yang cuman sedikit ya teman-teman, cuman sampai weekend ini, Sabtu ini gitu, karena Minggu harus istirahat kan buat besok supaya lebih bisa beraktivitas kembali. Jadi sekarang udah hari Rabu,
Kamis Jumat maksimal tuh 2 hari. Tadinya mau ke arah timur, cuman dengar berita banyak gitu, banyak yang bencana apa kayak longsor, banjir. Terus mau ke Jogja juga, mau pinggir sungai tapi banjir. Memang paling enak itu summer sih, atau musim panas ya, atau musim kemarau gitu. Yang hujan tuh jarang, jadi perjalanan tuh enak. Tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang kita ingin kunjungin juga nggak yang parah gitu loh, ada bencana atau apanya. Itu sih yang paling enak. Tricky bulan November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu tricky. Maret, April mungkin udah mulai better. Ya, untuk rute perjalanan kita, ini kita bakalan ke arah Guci teman-teman ya. Terus melalui Batur, Jalan Batur ini, terus kemudian ke arah mungkin Banjarnegara, kayak waktu kemarin naik Scoopy teman-teman. Terus ke arah Purbalingga ya. Tadi sih lihatnya begitu ya. Perjalanan menempuh jarak sekitar 140-an kilo. Terus waktunya kurang lebih ya 4 jam lah, 3,5 sampai 4 jam. Sekarang jam 10, jadi 10, 11, 12, 13, 14, jam 2 siang kita udah bisa sampai sana. Mudah-mudahan cuaca baik, semoga tidak hujan. Please give me one day gitu, nggak hujan, semesta mendukung dong sehari gitu. Besok hujan lagi boleh dikit tapi pas udah mau deket rumah kayak gitu. Ini saya cicil ya arah balik teman-teman. Jadi salah satu cara untuk, keren banget sih asli, salah satu cara untuk menyimpan atau mengatur tenaga ya adalah pas balik kita akan atur sedemikian rupa jaraknya itu nggak terlalu panjang. Jadi kita bagi tuh 2 kali mungkin, kalau bisa 3 kali lebih enak lagi kan, cuma 150 kilo tiap hari. Itu akan senang sekali kayak gitu. Keren bet, santai ya kan, cross country gini. Ini ke arah Wanayasa teman-teman. Yang waktu itu naik Scoopy juga lewat sini, terus tembusannya nanti ke Petung Kriono ngarah ke sana. Jadi mengulang lagi. Tapi nggak ada jalan lain, ada sih Petung Kriono, cuman nanti tembusannya Pantura juga. Ngapain? Sini aja lah, lewat jalur tengah. Itu kita ngarah ke Guci saja. Kebetulan ya penasaran aja. Camping ground sih itu, bukan camping liar. Kayaknya kita main santai aja teman-teman ya. Mantap. Ini hari Rabu by the way, tanggal 13 ya, 14 Januari. Hehehe, dapat upload juga teman-teman. Ups, nah, mohon maaf jalan ambles. Siwa. Masih banyak jalan ambles coy. Seru. Countryside, enak banget cok. Sekali santai dulu gitu ya nggak sih? Gimana ya? Cari santai, ya cuman 10-15 menit gitu, ngeliatin pemandangan, foto-foto. Ya kayaknya enak. SMKN
Pejawaran, Banjarnegara, Pejawaran teman-teman. Nanjak terus, nanjak terus, nanjak terus. Gelap lagi, gelap lagi. Asem banget. Masukin hutan, nggak tahu sih ini hutan apa. Cuman setahu saya ini sama kayak kemarin kita berangkat dari Jakarta, dari Garut menuju ke Petung Kriono, lah sini juga kayaknya. Pejawaran. Ya, jadi teman-teman, kita setelah pikir-pikir kita coba jalan kecil nih, yang kemarin nggak kita lewatin pas pakai sama Kepix ya. Soalnya kalau yang kemarin itu jalannya gede kan, karena Kobar. Nah, kita ngelewatin kayak countryside-nya nih. Bensin aman, aman. Cuaca juga lumayan lah, nggak mendung parah. Kita coba ya. Tembusannya sama sebenarnya, tapi ini lebih masuk aja dan lebih kecil jalannya, nggak kayak tadi kan habis pom bensin Karangkobar itu kan jalan gede tuh. Nah, saya belok kanan teman-teman, patokannya. Uts, ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan, sabar. Bisa lihat gitu tuh, mau nggak? Oke. Oh, lewatin ini. Oh, masih lurus. Bisa tembus sih. Tembus bisa. Ke sini nih. Nyoks. Ini bukan bakso yang gue makan kan waktu itu ya? Masih 4. Mantap. Wow. Ya, jalannya lebih kecil, tembusannya sih sama. Wow. Mantap. Ada motor, ada mobil nggak sih? Misi ya, Pak. Ih, mantep. Cuy. Seneng banget kalau lihat jalan begini nih, asli. Mana? Ngiri. Alright. Mana? Atas ya? Oke, ke atas kita. Sungainya tuh kelihatan banget di sini. Keren. Keren. Sebelah kiri kita nyusurin sungai kayaknya nih, sebelahan sungai Pagar Pelah.
Desa Pagar Pelah. Maafkan ya Pak, jadi susah gara-gara saya. Mantap bro, jalannya bro. Asem, tak pikir orang. Longsor. Wow. Gila, keren banget itu gunung itu, bukitnya. Gila. Pinusan kali ini. Edan. Keren. Longsoran gitu tapi keren ya. Jangan petung Kriono oke. Mirip ya. Asli. Damn, keren banget bro. Ih. Masukin desanya. Keren. Apalagi tuh, longsor lagi. Iya benar, longsor. Ya jalan duluan aja mas. Keren, pinusan. Adem. Itu udah technical tuh. Full hood. Endingnya kemana coba ini? Wih, nikel bro. Mantap.
Ya, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman setelah makan siang di rumah makan Padang ya. Tadi makan pakai ayam, telur, es teh manis, kopi 25.000. Zep. Enaknya di Jawa tuh kayak gitu teman-teman. Makan apa aja murah, worth it, kenyang. Hei. Tadi pakai ayam bakar, pakai telur dadar, terus es teh manis dan kopi. Kalau di Jakarta mungkin berapa, 30.000 ada. Kopinya aja tadi 4.000, berarti 21.000 ya. Masuk akal nggak tuh? Ya pokoknya kenyang lah pokoknya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Tegal Guci. Di sini perjalanan masih menyisakan sekitar 94 kilo, 2 jam 22 menit. Semoga kita kehindar dari hujan ya. Ini udah mulai gerimis nih. Aduh, again lagi-lagi. Mantap view-nya Etienne. Hijau royo-royo brother. Panas. Apa-apa daripada hujan. Ada irigasi. Jadi hijau, nggak heran ya. Airnya cukup ya kan, mataharinya cukup. Terus udah. Padi bisa tumbuh dengan baik. Etienne countryside brother. Wih, sungainya coklat. Banyak kan gas. Ini kita masih 1 jam 56 menit, 76 kilo. Dulu waktu pas bareng rame-ramean ke Sakup lewat sini juga nih teman-teman. Jadi dulu tuh jalannya masih kayaknya agak hancur dikit ya. Sekarang udah mulus. Good. Dan cuaca juga cukup bagus. Cukup bagus. Udah bertahan ya. Jangan hujan ya. Ditimbang nih jalan raya ke Jodak apa tadi? Timbang, Puskesmas Timbang. Oh itu nama ini. Bentar kita cari tahu di mana nih posisi kita sekarang. Nah ini Desa Timbang bener. Kita lagi ada di Desa Timbang, Kejobong. Ya, kita ada di Masjid An-Nur. Ini udah di Purbalingga dekat IGD tadi apa itu instalasi gawat daruratnya rumah sakit. Kita ke arah Bobot Sari. Gas. Kalau Sirongge, di Sirongge nih, Purbalingga. Arah ke Bobot Sari 1. Ya teman-teman, kita udah di Desa Bojong nih, kalau nggak salah tadi sama datang di Kabupaten Bojong atau Desa Bojong gitu. Serayu sorry, di Jalan Serayu. Ini ada di udah mengarah ke Tegal ya, Karanganyar. Sinerinya udah beda, kanan kiri udah hijau, dan terus kita nanjak terus dari tadi. Wow. Dilas, lembah asli Serang. Oke,
Kayaknya udah nggak ada pom bensin nih, atau eceran kayaknya ya. Semoga cukup ya. Tinggal 1 bar, tanjakan mulu. Ini tinggal 51 menit lagi, 32 kilo. Gas lah ya. Selamat datang di objek wisata The Last Lembah Asri Serang. Wih, boleh, dingin. Isi bensin dulu, isben. Aduh. Ya, kena hujan. Gas. Kosong. Yuk. Gokil. Pulau Sari. Kita ke arah kiri, ke arah Pulau Sari nih. Berarti kita ke atas ya. Keren. Enyak. Ini belum nanjak loh ini. Itu udah isi bensin. Desa Bukit Tangkeban. Desa wisata Nyambleng. Wow. Desa wisata Nyambleng. Oke. Keren itu, ada coffee shop di tengah desa. Mantap. Bentukannya juga bagus lagi. Wiloji. Udah sampai Tegal kita teman-teman. Karangsari ya. Udah bau pupuk, berarti banyak perkebunan atau komoditas tanam. Ini ada Wiloji ya, di Wiloji. Belum sampai Gucinya tapi Wiloji. Iya, kayaknya sih waktu itu tempat kita tuh yang di sana itu. Feeling saya tuh itu ngelewatin. Jadi sebelum ke Sakup kita ngelewatin Guci, dan ini memang lumayan dingin lah. Waktu itu hujan juga dingin kok di sini, gerimis waktu itu. Memang tempat wisata, boleh nih. Desa Kedawung. Ini sekitar 9 kilo lagi ya, 17 menit 9 kilo. Nanjak full, gerimis dikit. Yuk kita. Oh ini, selamat datang di Taman Wisata Guci. 3 kilo lagi sampai 8 menit. Nggak terlalu dingin. Karena nggak wind chill kali ya, nggak ada anginnya gitu.
pikir dingin banget. Buang sampah sembarangan bro. Kalau wild camp juga susah sih sini, banyak kebun orang. Taman anggrek penginapan tuh teman-teman, jadi banyak juga di sini ya ternyata buat staycation ya, villa-villa tuh. Iya nggak sih? Bukan ya, itu bukan villa ya. Iya itu villa benar, yang biru-biru tuh, yang kubah-kubah. Gimana? Oh itu. Oh duduk. Woi. Ah, pegel banget. Mana ini? Rame amat. Campingnya mana? Coba kita tanya dulu. Mbak, bisa camping nggak? Bisa camping nggak? Yang ini, daftar di situ ya? Oke. Situ aja dah. Bisa camping? Bawa tenda sendiri? Satu. Berapa mbak? Ini naik ke atas ya? Mana sini? Pos security. Ya, mau camping pak? Mau camping? Iya. Ya. Ngumpet aja kita. Mana? Iya banyak kafenya, aman ini mah. Oh situ. Kemana? Paling atas dong. Udah gitu. Yoi, sini bisa kali ya. Sini apa situ ya? Oke. Kita posisinya ada di sini aja ya. Biar bisa langsung pagi-pagi kita bisa ngelihat
belakang, bisa ngeliat depan, jauh dari keberisikan orang. Ini kabut udah mulai turun teman-teman, jadi kita harus bergegas. Takutnya kalau kabut turun cepat itu dia akan hujan atau ada tetesan air, jadi kita harus segera untuk bangun tenda. Susah amat ya. Oke, sudah. Tendanya ini langsung aja kita buka. Oke guys, tapi tadi saya mau coba untuk ngambil api unggun, tapi harganya 50.000 seikat. Kok murah? Oke, kita bikin dulu. Mantap banget, kabutnya asli. Rata ya. Kabut parah, tapi keren sih. Tapi sebenarnya nggak dingin teman-teman, jadi ini kayak memang cuman tempatnya begini. Woi, keren. Kalau misalnya tambah api unggun lebih mantap lagi. Cuma 50.000 sih. Tapi nanti kita coba deh ke sana buat biar terang aja di sini. Udah terang sih, cuman ya buat mainan aja. Itu tenda di sini. Semoga tidur nyenyak. Kita makan pakai Eat Now nih teman-teman, kayak gini. Jadi saya udah beli nasi. Jadi Eat Now yang sate. Ya gitu. Saya beli 2. Jadi kita makan 1 sih. Jadi udah harusnya kenyang lah. Kalau 2 sih lebih mantap lagi. Kayak gitu. Di bawah ada kamar mandi. Terus ya mungkin semua orang juga udah pada tahu ya Gucci kayak gimana. Kayak gitu. Sekarang kita bakalan chill. Di situ ada apa namanya? Nih. Ada colokan di situ. Jadi enak banget, bisa langsung ngecas. Terus apa lagi ya? Udah. Lampu banyak. Tuh. Sana lampu, sini lampu. Karena saya doang yang camping, jadi mau nggak mau semua dinyalain kali ya. Cuman 1 yang camping. Yes, sebutannya udah mau habis. Ya, udah mau habis, Bray. Yang ada kita beli kopi di sana sih. Ini buat besok pagi aja ya. Ya udah deh. Ya, sayang banget. Iya lagi. Aduh, ada aja. Dang. Oke,
Kita beli dulu deh kopinya daripada susah ya kan. Oh, oke. Nasi. Karena kita berhubung nggak ada api, jadi mau nggak mau harus improvise, which is pakai nasi yang ada di mana, kafenya di sana di bawah. Ini saya pakaiin aja, nggak usah diangetin. Oh, banyak tuh porsinya cuy. Terus pakai tempe mendoan kan, kenyang lah satu begini. Ini cuaca soal udah mau hujan, jadi kita makan sekarang aja. Kalau hujan langsung masuk tenda. Kayak gitu teman-teman. Nah, ada lagi ya. Korek. Sayang coy. Karena dia dingin sih, jadi enggak apa-apa. Oke. Kita makan teman-teman. Saya juga udah beli kopi. Ya udahlah, gimana lagi. Besok kalau misalnya susah, saya bakar aja pakai fire starter buat manasin air. Kita harus improvise aja. Bebek. Enak, proper nih. Satenya tuh ada daun bawangnya coba. Itu niat banget. Mantap aja. Lapar kan seharian. Makan. Yes. Yang sini. Oh. Kacau. Ini rekomendasi banget teman-teman. Eat Now itu. Buat teman-teman yang suka camping juga. Atau bahkan mungkin touring ya. Tinggal tambahin nasi, selesai. Siapa tahu susah cari makan, ya kan? Mantap. Cuacanya nggak dingin di sini. Ya, angin-anginnya. Kedengeran geruduk.
Dari hujan dah. Tahu kenapa begitu? Embun, kabut hujan. Kayaknya sih hari ini lumayan enak ya, 150 kilo. Ya, nanti kita bakar. Sekarang saya mau habisin dulu, nanti kita lanjut lagi. Hujan teman-teman, jadi kita terpaksa ada di dalam saja. Tuh belum mesen apa kayu bakar. Ya, sudah selesai. Karena kita agak terang aja ya. Kita bikin terang saja gimana. Ada aja rusak. Yep. Seperti ini. Mantap tidak? Lightingnya ya lumayan lah ya, terang ya. Oke. Sebentar. Harus ngecas ini, tapi HP yang utama sih. Ini HP tinggal 21% saja. Udah ngecas dulu deh. Saya nggak bawa apa namanya roll kabel. Enak banget dah. Mana? Ada. Satunya gimana? Hujan akhirnya turun juga. Tapi at least saya udah ada di dalam tenda gitu, jadi nggak bangun tenda, jadi udah di dalam tenda. Sekarang itu jam 6:30 teman-teman. Di sini tuh 26 ya, sekitar 25-an lah ini ya, 23 sampai 25 sih derajat. Nah, jadi nggak terlalu dingin, juga belum pakai sleeping bag, belum pakai apa. Saya kira hujan juga. Semoga aman, nggak ada angin. Terus ya kita bisa istirahat dengan tenang gitu. Kayak gitu aja teman-teman. Update-annya tadi udah makan, terus langsung hujan, jadi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Nah, sekarang ya nikmatin aja di dalam tenda. Itu belum beli kayu bakar, kalau udah beli aduh macam-macam tuh, sayang gitu. 50.000 coy, kalau murah kan nggak apa-apa, 50.000 nggak jadi deh. Nah, kita sekarang nikmatin aja. Mungkin saya juga habis ini mau paling nonton aja, nonton Netflix kayak gitu-gitu buat ngabisin waktu sampai ngantuk ya. Terus ya kayak gitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video kali ini teman-teman. Kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Mungkinan kita akan ngarah lagi ke arah barat ya, untuk terus mengarah ke timur, mengarah ke rumah, biar jarak juga nggak terlalu jauh gitu. Dari sini ke rumah itu sekitar 350 kilo ya tinggal. Jadi kalau lihat Pantura seperti itu. Ya, kita lihat aja besok kayak gimana rutenya, terus
perjalanan ke di hari ketiga touring iseng. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, teman-teman. Sekali lagi kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Adios, bye. Kalau ada apa-apa, ada sesuatu nanti saya coba rekam lagi. Tapi kalau nggak ada, kita bakal jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye.